Kembali lagi bersama dengan kami pasangan Kuba. Kupang, Batak. Jadi seperti biasa kami datang dengan berbagi pengalaman kami sebagai pasangan beda suku. Ya, beda suku dengan segala adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing ya. Ya. Tapi ya itu karena perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kami semakin. Jadi kami mau bagikan buat teman-teman, berharapnya walaupun ini pengalaman jadi satu informasi nantinya gitu kan, benar nggak sih? Dan kalaupun sudah ada yang tahu ya itu biar jadi pengingat kembali aja buat mereka. Jadi di video kali ini kami berdua mau membagikan pengalaman bagaimana first time. Wah. First time ketemu dengan keluarga besar gitu ya. Karena kan itu sebenarnya dia punya kesan ya kan, pasti berbeda. Terus deg-degannya kita juga berbeda, takut salah. Terus ya pokoknya campur aduk lah, ya kan? Karena mau memasuki kayak dunia baru. Iya, lingkungan baru yang nanti. Ya, lingkungan baru. Dan kesan pertama yang kami harus tunjukkan itu harus benar-benar dipersiapkan. Iya. Saya layak loh untuk masuk keluarga Mas Kati misalnya. Iya kan? Dan kita juga tidak bisa buat kesalahan, kalau dibilang kan tidak boleh membuat kesalahan di situ karena itu kayak ujian pertama. Ujian pertama. Tes masuk lah. Tes masuk. Jadi harus persiapan fisik, mental. Wah, iya. Luar biasa. Siapa tahu ada tantangannya kan. Jadi kalau misalnya mentalnya tidak kuat, mundur dengan sendirinya. Mundur tidak teratur. Iya. Disitulah kita diuji, teman-teman. Jadi gimana pengalaman pertama? Kan emang waktu itu datang duluan ke keluarga kan, saya yang duluan tuh datang ke keluarga aku. Nah, karena waktu itu memang diminta untuk datang. Iyalah, udah macarin anak orang kan, ya harus bertanggung jawab, nggak boleh. Tapi asli itu di situ itu kan apa sih namanya, kayak bayangan tentang mengambil perempuan Batak itu kan sudah seram duluan. Iya, karena teman-teman dari lingkungan sayang juga kan apa sih kayak apa sih ngompor-ngomporin, bukan sih kayak bilang-bilang gitu, nakut-nakutin. Iya benar. Panas-panasin. Nah itu bener panas-panasin. Kau cari orang Batak. Nah iya bener, orang Batak itu susah, syaratnya gini bla 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 gitulah. Kau bisa nggak hadapi itu semua? Iya, jadi jadi dari awal memang sudah ada apa ya? Tekanan. Iya, pressure. Iya. Tapi ya kalau tidak dicoba ya tidak akan dapat ini wanita cantik di sebelah saya ini. Jadi ya demi dia lah saya harus berjuang untuk dapatin. Makanya pas disuruh datang ya datang saya. Iya. Meskipun jaraknya lumayan jauh. Karena waktu itu juga kan posisi bukan kita di satu tempat ya, posisi kita kan beda pulau. Terus ya kita memang tinggal di kota yang berbeda juga kan waktu itu kan, waktu kita waktu kita pacaran kan memang tinggal di kota yang LDR. Pejuang LDR. Nanti kalian juga akan dengar cerita mengenai LDR kami itu. Pejuang LDR itu ya. Aduh. Ya sudah, kembali ke topik ya. First time-nya gimana? Soalnya kan waktu itu kan ada acara ini juga teman-teman. Ada acara demam waktu itu. Iya pokoknya malam-malam pas kita mau berangkat itu kan sayang sempat demam kan. Padahal udah janji mau datang malah demam. Jadi selain mental harus dipersiapkan, ternyata fisik saya juga drop, teman-teman. Fisik saya drop saat itu. Terus? Ya itu pas pertama kali mau menginjakan di rumah, menginjakan kaki di rumah keluarga besar, saya deg-degannya luar biasa. Dan ada kejadian lucu yang waktu saya datang
Oh iya. Amang. Nah, Iya. pas Amang lihat, lah. Hmm. Jadi bayangan Amang itu orang timur. Amang itu apa? Oh, Maksudnya maksudnya Amang mertua itu adalah Bang. ayah dari calon istri. Istri. Bukan calon istri kan, sekarang udah jadi istri kamu. Oh iya, ayah. Amang itu ayah dari istri, benar. Jadi Amang itu ayah dari istri ya. Jadi waktu Amang lihat kan, bayangan Amang mengenai orang timur itu kan rambut keriting, kulit hitam sama mata menyala. Pas saya sampai, Tapi ternyata waduh, dengan pemikiran, bayangannya itu bayangannya ya. Amang sendiri bahwa orang timur itu seperti ini, tapi tidak semua orang Iya. timur. Nah, ini juga informasi buat kalian. Tidak boleh disamaratakan. Iya, di tiap suku daerah itu pasti masing-masing punya ciri khas, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan ciri khas yang menurut kalian yang sudah jadi apa ya, stereotype lah. Oke, kita kembali. Jadi selain kejadian yang Amang lihat saya tidak seperti orang timur, ada juga kejadian panggilan. Panggilan ini saya pikir di NTT itu aja yang panggilannya banyak, karena di NTT itu ada panggilan macam-macam. Nanti ini dia yang rasa sendiri, karena saya sudah merasakan duluan. Jadi saya panggil calon ipar saya itu laki-laki kan, kebetulan usianya di atas saya, jadi saya panggil abang. Abang waktu itu. Padahal harusnya kan panggil lae. Soalnya sebutan untuk panggilan ipar untuk laki-laki itu sebutannya lae. Iya betul. Nah, tapi saya abang. Pas ingat kembali itu kan lucu ya. Iya benar. Tapi ya udah maklumi karena memang belum memahami kan, belum tahu. Tapi itu apa? Panggilan-panggilan itu sebenarnya kan sesuatu hal yang unik ya, dari budaya-budaya kan. Iya, jadi unik, jadi pengetahuan baru tersendiri buat saya. Makanya di tiap suku daerah itu ternyata ada panggilan-panggilan yang tidak banyak yang kita ketahui. Soalnya kan selama ini kan kita hanya panggil tulang. Kadang kita bercandain tulang. Ya, padahal sebenarnya tulang itu kata yang penting loh. Iya, panggilan tulang itu sebenarnya iya betul. Termasuk sakral juga soalnya ini tulang itu salah satu tokoh di dalam keluarga. Di acara keluarga, terus di acara adat itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Tidak semua orang bisa dapat sebutan tulang. Betul. Kayak saya, ya orang nggak bisa sebutin tulang. Manggil tulang dengan sembarangan. Harus ada perempuan saya, anaknya yang panggil saya tulang. Bagus. Ya. Tapi soal panggilan lain itu juga unik juga kan. Menurut saya nggak unik nggak dengan itu. Ya karena lain itu tidak mengenal batasan usia. Mau usianya di atas 20 tahun, mau di bawah berapapun, yang penting kalau dia ipar kita laki-laki, ya tetap sebutannya lain. Ya. Itu keunikan atau kesan ya yang didapat ya. Ya sama lah kayak aku dulu juga kan, yang kayak waktu pertama ke Kupang gitu kan, yang bener-bener kayak kesan-kesan yang paling mengagetkan atau juga yang paling menyentuh lah, sangat berkesan lah lebih sangat berkesan, yaitu tradisi cium hidung itu sebenarnya. Kaget. Gimana tidak kaget coba ya? Ya mungkin itu tradisi yang unik, luhur gitu kan. Jadi begitu kita sampai ketemu dengan keluarga, peluk, terus langsung cium hidung. Ya kan kaget ya kan. Nah terus aku yang masih nggak paham, nggak ngerti apa-apa, kayak bingung-bingung, tapi yang ikut-ikut aja. Kan jadi itu agak sedikit mengagetkan, tetapi ya berkesan juga di dalam hati. Berdasarkan arti dari makna dari cium hidung itu, berarti kan mereka sangat menerima saya, kedatangan saya di keluarga baru. Dan ternyata panggilan-panggilan di sana juga oh iya, panggilan di sana juga banyak. Iya. Dan itu saya sempat bingung. Kenapa bingung teman-teman? Uniknya di apa sih di Kupang itu?
kata-kata itu disingkat. Itu sebenarnya yang bikin agak sulit ya untuk panggilan itu, karena singkatan kata itu kayak misalnya panggilan untuk abangnya bapak, misalnya abangnya bapak atau mama lah. Mama itu kan panggilannya apa saya? Bab besa, mam besa. Nah itu bab besa, mam besa itu kan harusnya bapak besar, mama besar kan sebenarnya kan. Nah jadi tapi kan disingkat kan. Jadi itu tuh kadang kalau mau manggil tuh kayak ini singkatannya udah bener apa belum gitu kan. Nah itu sih yang kayak belajar lebih kayak harus mengingat gitu loh. Karena disingkat itu jadi ya singkatannya ini tepat apa enggak. Atau kayak misalnya adiknya mama, nah itu kan beda lagi kan. Nah mama sebutannya To'o. Nah yang begitu-gitu. Nah itu sih ya memang perlu beberapa waktu sih untuk mempelajari itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu sama-sama belajar juga ya. Sama-sama belajar. Jadi ya sudah berjalan. Sudah mulai paham. Sudah memahami dan menerima perbedaan itu. Kita belajari sama-sama, jalani sama-sama. Iya, dan itu saya rasa itu satu keunikan di negara kita tercinta ini, yang penuh dengan suku, bangsa, bahasa, budaya, macam-macam. Betul. Tapi sebenarnya seru juga. Iya. Kan sebenarnya aku emang blank banget kan mengenai. Jadi ya memang nggak ada bayangan sama sekali. Udah menikah sama sayang gitu baru ternyata gitu. Oke, jadi sekarang kita mau coba tantangannya. Jadi kita mau coba mencocokkan nama-nama panggilan lah. Jadi panggilan keluarga besar yang inti-inti aja. Jadi garis besar panggilan keluarga besar dari masing-masing daerah ya. Panggilan dari Kupang sama dari Batak. Ya. Dan kalau ini yang belum tahu supaya tahu. Jadi informasi lah. Jadi informasi. Kalau yang sudah tahu ya udah sebagai pengingat aja. Oke. Mulai? Iya. Oke, kita mulai. Siap. Tulang nan tulang. To'o, mam To'o. Amang boru nam boru. Pap Teo, Teo. Inang uda, bapak uda. Ti, Pap Ti. Terus bapak tua, mama tua. Bab besa, mam besa. Terus opung doli, opung boru. Nenek dan bayi. Itu dia. Bayi nenek lah. Kalau Eda sama Lae itu nyadu. Kalau sebutan untuk ini ipar laki-laki itu nyadu. Tapi kalau ipar perempuan biasanya panggil kakak ipar biasa. Oke. Ya itu tadi panggilan-panggilan ya. Untuk dari daerah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman bisa tahu gitu panggilan-panggilan itu tuh apa sih artinya. Ya mudah-mudahan dengan begitu kan kita bisa lebih saling lagi menghargai perbedaannya. Iya. Lebih lagi menghargai keunikan budaya-budaya dari daerah-daerah lain di negeri Indonesia tercinta ini yang begitu beragam ya kan. Kita bisa lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kami hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Iya. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik terkait dengan video ini boleh tulis di kolom komentar. Ya. Apalagi pertemuan pertama itu kan pasti namanya? Jadi kesan begitu menggoda. Kayak iklan dulu ya. Oke, baiklah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Salam saudara buat kotong semua. Horas.